T17 Suasana mencekam. Bismillahirrahmanirrahim. Doa Hanaya saat lift sudah sampai di lantai 4. Menuju meja kerjanya. Dimulai dari menyalakan komputernya. Mengelap meja dan juga mengeluarkan beberapa berkas. Pagi Bu Hanaya. Sapa Bu Sari sang oge yang akan memberikan ruangan Arga. Pagi Bu Sari. Balas Hanaya ramah. Semangat ya Bu. Ujar Bu Sari memberi semangat sembari mengepalkan tangannya dan dibalas hal sama oleh Hanaya. Tak berselang lama Bu Sari pun keluar dari ruangan Arga dan bersamaan dengan itu Arga juga sampai di depan ruangannya. Pagi Pak. Sapa Bu Sari. Pagi Bu Sari. Balas Arga. Pagi ini mau kopi ginseng atau kopi hitam biasa Pak? Tanya Bu Sari. Nanti saja Bu. Lagi belum pengen minum kopi. Saya masuk dulu ya Bu. Balas Arga ramah. Bu Sari dan Arga nampak akrab. Bahkan Hanaya sempat mengerutkan keningnya melihat bagaimana Arga ngobrol santai dengan pegawainya. Tidak memandang rendah sekalipun seorang oge. Arga melangkah masuk ke ruangannya. Didorong pintu ruangannya. Tapi kemudian ditahannya. Arga membalikkan tubuhnya. Apa Ayu sudah mulai cuti? Tanya Arga ke Hanaya. Hanaya yang tadinya akan duduk kembali berdiri. Iya Pak Bu Ayu sudah mulai cuti. Jika ada yang kurang paham akan dibantu dari via telepon, balas Hanaya sedikit gugup. Oke, oh ya tolong kamu bawakan berkas-berkas meeting saya kemarin. Yang diberikan oleh Pak Gani, titah Arga. Baik Pak, jawab Hanaya. Saat Arga masuk ke ruangannya. Tubuh Hanaya seakan tak bertulang. Langsung lemas dan terduduk di kursinya. Tuh bos buat jantungan aja. Tadi sama Bu Sari ramah banget. Kenapa pas sama Naya jadi kaku gitu? Lemas Hanaya. Beberapa detik kemudian Hanaya langsung berdiri lalu beranjak menuju ruangan sang pimpinan dengan membawa beberapa berkas. Sebelum masuk Hanaya mengetuk pintu dan juga mengucap salam. Arga sempat terdiam sebelum membalas salam Hanaya. Baru kali ini ada yang mau masuk ke ruangannya dengan mengucapkan salam. Saat salam dijawab, Hanaya pun masuk. Berjalan mendekat ke meja sang pimpinan. Ini berkas-berkas yang Bapak minta tadi Pak. Sambil menyodorkan berkas itu ke Arga. Kamu sudah ada cek ulang dan copy semua data ini? Tanya Arga sambil membuka berkas demi berkas. Maaf Pak belum. Saya baru akan buka berkas ini tadi. Tapi Bapak sudah memintanya. Saya tahu sebenarnya tidak ada alasan untuk semua ini, jawab Hanaya. Saya kan bertanya. Saya tidak bilang kamu harus sudah membacanya. Lagi pula kemarin kan Pak Gani juga sudah mau jam pulang memberikan ke Anda Bu Hanaya. Balas Arga. Ayu sudah jelaskan apa saja yang harus kamu lakukan saat menerima berkas dari saya. Tanya Arga. Sudah Pak. Jawab Hanaya. Baiklah. Tolong kamu langsung salin poin-poin pentingnya di laptop saya. Pakai laptop saya, titah Arga sambil menyodorkan laptopnya. Baik Pak. Balas Hanaya sambil meraih laptop Arga dan juga beberapa berkas. Hanaya akan keluar. Tapi terhentikan. Kamu mau kemana? Tanya Arga. Saya mau balik ke meja kerja saya Pak untuk merangkum berkas ini. Jawab Hanaya setelah berbalik melihat Arga. Kerjakan di meja sana. Titah Arga sambil menunjuk sofa yang ada mejanya. Maaf Pak. Saya di meja kerja saya saja. Gak baik jika saya hanya berdua dengan Bapak di sini. Balas Hanaya. Arga mengerutkan keningnya. Kamu mau menuduh saya macam-macam? Tanya Arga. Maaf Pak bukan begitu. Saya bukan bermaksud menuduh Bapak yang tidak-tidak. Tapi bagaimanapun saya dan Bapak bukanlah mahram. Jika hanya berdua di ruangan ini. Takut terjadi fitnah. Karena kita tidak pernah tahu penilaian orang di luar sana. Jawab Hanaya dengan lembut. Gadis ini. Bukan hanya menjaga diri dengan menutup auratnya. Bahkan dalam hal seperti ini pun sangat dia jaga. Padahal hanya orang-orang kepercayaannya saya yang masuk ke ruangan ini. Batin Arga. Baiklah.
Kamu bisa cek di meja kerja kamu. Setelah selesai tolong langsung serahkan ke saya. Balas Arga. Hanaya menjawab dengan anggukan dan senyuman singkat. Lalu kembali keluar ruangan. Tanpa sepengetahuan Hanaya sebenarnya Arga memperhatikannya. Arga dapat melihat aktivitas di luar. Tapi yang di luar tidak bisa melihatnya. Sisakan satu untuk hamba wanita yang menjaga marwahnya ya Allah. Doa Arga sambil tersenyum melihat Hanaya yang fokus pada layar laptop. Beberapa jam berlalu. Hanaya pun mengetuk pintu ruangan Arga lagi-lagi dengan mengucapkan salam. Ini Pak. Silahkan dicek. Jika ada yang kurang bisa segera saya revisi. Ujar Hanaya. Arga pun langsung mengecek. Benar kata Ayu. Pak Surya dan Bu Diana. Dia sangat teliti, batin Arga. Gimana Pak? Tanya Hanaya. Sejauh ini saya suka dengan hasil rekapan yang kamu buat. Jika nanti ada yang gak pas, saya akan panggil kamu. Balas Arga. Alhamdulillah. Baik Pak, saya permisi dulu. Pamit Hanaya. Oh ya, tolong kamu telepon bagian pantry. Minta Bu Sari antarkan kopi hitam, pinta Arga sambil fokus pada laptopnya. Baik Pak. Balas Hanaya lalu menuju meja kerjanya. Hanaya langsung menghubungi bagian pantry. Meminta Bu Sari untuk membuatkan kopi untuk Arga. Tapi ternyata Bu Sari sudah pulang karena anaknya sakit. Ingin bertanya ke Arga. Tapi rasanya aneh jika masalah kopi saja dia harus bertanya lagi. Hanaya pun beranjak dari duduknya menuju pantry. Bu Hanaya. Sapa salah satu OB. Bu Sari biasanya ada takaran khusus untuk kopi Pak Arga gak ya Pak? Tanya Hanaya. Waduh saya gak tahu Bu. Biasa Bu Sari yang selalu buat. Kalau Bu Sari keluar Pak Arga tetap akan nunggu. Gitu ya Pak. Balas Hanaya sambil berpikir. Hanaya memutuskan untuk tetap membuatkan kopi untuk Arga. Pasrah dengan reaksi Arga nanti. Yakin Bu? Tanya sang OB saat melihat Hanaya menakar kopi. Soalnya pernah ada OB yang kena semprot saat kopi gak sesuai. Tambah sang OB. Gak apa-apa Pak. Jika ditolak nanti bisa diperbaiki. Balas Hanaya dengan senyum ramah. Hanaya sudah berada di depan pintu. Tak lupa mengucapkan salam. Bu Sari mana? Tanya Arga. Bu Sari sudah pulang Pak. Anaknya sakit. Ini kopi saya yang buat. Jika tidak sesuai Bapak bisa beritahu saya berapa takaran kopi dan gulanya. Jawab Hanaya. Arga mengerutkan keningnya. Saat di kantor memang Bu Sarilah yang selalu membuatkannya kopi. Arga menerima kopi yang Hanaya sodorkan. Ada rasa penasaran. Arga tahu jika makanan dan minuman tidak boleh ditiup. Melainkan dikipas jika panas. Tapi rasa penasarannya akan rasa kopi yang Hanaya buat. Membuat Arga akan meniupnya. Lebih baik dikipas Pak jika panas. Atau bisa Bapak tuang ke piring lepeknya agar cepat dingin, ujar Hanaya mengingatkan. Wanita ini. Batin Arga. Arga menuang kopi ke piring kecil yang menjadi alas dari gelas kopinya. Diseruputnya kopi dari hasil racikan Hanaya. Kamu yang buat kopi ini? Tanya Arga. Iya Pak. Kenapa Pak? Terlalu manis atau terlalu pahit? Tanya Hanaya. Lumayan pas di lidah saya. Dan ada. Sudahlah. Jawab Arga tanpa menyelesaikan kata-katanya. Alhamdulillah Pak. Kalau begitu saya permisi kembali ke meja kerja saya. Ujar Hanaya. Silahkan. Balas Arga. Arga menikmati kopi dari racikan Hanaya. Dan ditegukan terakhir. Mata Arga mengerit. Jahe. Pantas aja ada rasa yang berbeda dengan kopi ini. Ujar Arga dengan senyum sekilas. Saat jam istirahat datang Arga melihat Hanaya beranjak dari kursinya dengan membawa tas kecil bermotif bunga. Dan sajadah kecil yang dia sampirkan di lengan kirinya. Arga mengikuti langkah Hanaya. Sebenarnya tidak niat mengikuti karena Arga juga sebenarnya akan menuju musola yang tersedia di kantor. Benar kata Ayu. Sosok gadis soleha. Yang lain ke kantin kantor untuk makan siang.
Dia ke musola, lirih Arga. Mereka mengambil wudhu di tempat yang berbeda. Selesai dengan wudhu mereka tidak sengaja berpapasan saat akan masuk ke dalam musola. Silahkan Pak. Ujar Hanaya memilih mendahulukan Arga. Kamu duluan. Balas Arga dan Hanaya menurut saja. Mereka sholat berjamaah. Ada salah satu staf yang menjadi imam. Melaksanakan sholat dengan khusyuk. Melepaskan dahulu masalah dunia. Itulah yang sedang mereka maksimalkan. Karena banyak dari kita yang tubuhnya melakukan pergerakan sholat, tapi hati dan pikirannya masih dengan dunia. Selesai melaksanakan sholat Hanaya langsung kembali ke lantai 4 bukan langsung ke kantin. Saat sampai di meja kerjanya handphone Hanaya berdering. Nai, kamu gak ke kantin? Aku telepon dari tadi gak ada jawaban. Tanya Nilam dari balik telepon. Baru selesai sholat. HP Naya tinggal. Kalian kalau mau duluan gak papa. Balas Hanaya. Kita tunggu ya. Kamu mau menu apa? Biar aku ambilkan. Apa aja deh. Ninaya langsung ke kantin. Balas Hanaya. Saat berbalik ternyata ada Pak Gani. Pak Gani. Sapa Hanaya. Bu Hanaya mau ke kantin nih. Tanya Pak Gani. Iya Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Gak apa-apa. Bu Hanaya makan siang aja dulu. Saya cuma mau memberitahu. Jam 2 nanti kita ada meeting dengan divisi bagian keuangan. Ada yang mau kita bahas di sana. Mendadak ya Pak? Tanya Hanaya. Iya Bu. Ada laporan yang kurang menyenangkan. Saat ini Pak Arga sedang di divisi bagian keuangan. Kalau gitu saya tunda saja dulu makan saya Pak. Gak apa-apa kok Pak. Gak perlu. Pak Arga juga saat ini sedang ada yang dibahas. Mengenai lain-lainnya akan kita bahas selesai jam istirahat. Baik Pak. Kalau begitu saya permisi. Hanaya pun bergegas menuju kantin kantor. Seluruh staf di perusahaan ini sudah tersedia jatah makan siangnya. Nai. Panggil Nilam sambil melambaikan tangan. Hanaya pun menuju meja di mana para rekan lemnya di divisi perencanaan berada. Hayu. Ujar Winda. Dan Hanaya pun duduk di kursinya. Nai. Kenalin ini Juli tim baru. Ujar Rio memperkenalkan. Hanaya dan Juli pun berkenalan. Gimana enak jadi sekretarisnya Pak Arga? Tanya Nilam. Baru juga sehari. Sejauh ini sih lancar. Balas Hanaya. Ada beberapa mata yang melihat ke arah Hanaya saat mendengar bahwa dialah sang sekretaris pimpinan mereka yang baru. Kenapa Nai? Tanya Nilam. Hanaya tersenyum kecut. Agak gak nyaman dilihatin mulu. Jawab Hanaya. Wajar banyak yang merhatiin kamu Naya. Pas tahu Bu Ayu akan cuti. Banyak yang sudah menyodorkan diri mereka termaksud aku juga. Tapi kamu yang dipilih. Ujar Juli. Naya juga gak tahu. Karena soal adanya pergantian sekretaris Naya juga gak tahu. Balas Hanaya santai. Santai aja Nai. Kan mereka yang memilih. Kamu fokus aja ke pekerjaan kamu sekarang. Pasti gak mudah. Yamge kamu hadapi semua divisi. Ada apa-apa kamu juga harus terlibat. Nasihat Widya. Hanaya membalas dengan anggukan. Rekannya di divisi perencanaan selalu memberikannya dukungan. Tepat jam 2 siang mereka sudah berada di ruang rapat. Dan sebelumnya Arga dan Pak Gani sudah membahas sekilas mengenai apa yang terjadi di divisi keuangan ke Hanaya. Hanaya duduk tepat di hadapan Pak Gani di samping Arga. Arga nampak memijat pelipisnya. Seakan emosinya siap meledak. Semua yang ada di ruangan diam 1000 bahasa. Suasana mencekam. Jadi bagaimana solusi dari masalah ini? Bagaimana bisa masalah 3 tahun lalu baru terbongkar sekarang? Bukankah saya sudah jelaskan dari awal saya mengambil alih perusahaan ini? Cek dan telusuri semuanya. Karena saya gak mau ada masalah ke depannya. Ujar Arga dengan sedikit emosi. Pak Adi baru resign bulan lalu Pak. Selama ini dia pandai memanipulasi. Jawab salah satu staf. Arga menggebrak mejanya membuat semua kaget termaksud Hanaya.
Apalagi Hanaya tepat di sampingnya. Hanaya memejamkan matanya. Dan Arga dapat melihat ekspresi kaget yang Hanaya keluarkan. Saya gak mau tahu. Cari semua kontak yang berhubungan dengan beliau. Ini semua juga salah dari divisi keuangan yang tidak teliti. Bagaimana bisa terjadi kebocoran dana sebesar ini tapi tidak diketahui? Begitu banyak tim audit di divisi keuangan. Tapi gak ada yang tahu. Semua tertunduk. Tenang Pak. Kita gak bisa menyelesaikan ini dengan emosi. Saya tahu Bapak kecewa dengan kinerja divisi keuangan kali ini. Tapi yang kita tahu Pak Adi sudah berada di divisi keuangan sejak Pak Dharma masih menjadi pimpinan. Manipulasinya sangat rapi. Ujar Pak Gani menenangkan. Hanaya. Panggil Arga dengan nada sedikit tinggi dan itu membuat Hanaya kaget. Iya Pak. Jawab Hanaya gugup. Bagaimana tidak gugup? Dia baru hari pertama tapi disuguhkan kasus penggelapan dana. Kamu cek semua personal dari tim divisi. Mulai dari slip gaji, bonus dan lainnya. Saya mau semua transparan. Titah Arga. Baik Pak. Balas Hanaya masih dengan gugup. Pak Gani. Bantu Hanaya. Karena bisa jadi akses untuk Hanaya mereka tutup. Titah Arga. Cukup lama mereka di ruang rapat sampai saat akan masuk asyar mereka baru kembali ke ruangan masing-masing. Hanaya menyandarkan tubuhnya di kursinya. Hari pertama yang mencekam untuknya. Bu Hanaya. Sapa Pak Gani. Pak Gani. Iya Pak. Balas Hanaya gugup. Tenang. Kita pasti bisa. Di hari pertama tapi Bu Hanaya langsung yang diberi kepercayaan. Berarti Pak Arga percaya. Jangan sia-siakan. Pak Arga itu gak akan sembarang dalam memberikan tugas. Ujar Pak Gani dengan lembut. Siap Pak. Mohon bimbingan dan kerjasamanya. Tapi saya gak bisa pungkiri Pak. Kaget dengan kejadian seperti ini. Balas Hanaya dengan senyum mengembang. Gitu dong yang semangat. Nanti semua data bagian keuangan akan saya kirim melalui email ya. Baik Pak. Saat sedang asik berbincang dengan Pak Gani, Arga keluar. Mau keluar Pak? Tanya Pak Gani. Sudah masuk asyar Pak. Balas Arga sambil berjalan melewati mereka. Yuk Bu Hanaya sholat berjamaah. Ajak Pak Gani sambil mengejar Arga. Hanaya pun membalas dengan anggukan. Lalu mengambil perlengkapan sholatnya. Jangan tegang-tegang. Kalau mau ngajak sholat ya ajak aja. Bisik Pak Gani saat sudah di samping Arga. Pak, mulai ya. Balas Arga. Dan Pak Gani malah terkekeh.